Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat nonton. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung fraksi massa pada penelitian boron Newton capture terapi dengan cepat. Jadi ketika teman-teman mengambil topik tentang boron Newton capture terapi yang dianalisis tepatnya analisis dosis kanker, analisis dosis boron pada BNCT. Yang diubah-ubah apa? Yang diubah-ubah adalah konsentrasi dari boronnya. Jadi penelitiannya kurang lebih seperti ini. Mungkin kita mengambil beberapa konsentrasi 30, 35, 40, 45, 50 dan nanti kita lihat pada konsentrasi mana yang efektif. Ini variabelnya, ini yang kita ubah-ubah 30, 35, 40, 45, 50. Tapi pada density di bagian mananya kita mengubah angka-angka ini. Ada beberapa software yang bisa teman-teman gunakan, mungkin ada yang menggunakan MCNP, ada yang menggunakan PITS, tapi kebetulan saya menggunakan PITS, Particle and Heavy Ion Transport Code System. Yang kita ubah-ubah itu adalah jaringannya. Jadi ketika pasien atau ya Phantom, ya, lebih tepatnya pasien, ketika pasien itu ingin melakukan treatment BNCT, dia akan dimasukkan atau diinjeksikan obat agen pembawa boron. Ketika agen pembawa boron itu dia masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh pasien, yang berubah dia adalah materialnya, material dari tubuh. Jadi kita perlu data material, dan nanti yang kita ubah adalah material ini. Ini cukup banyak. Sebelum kita lebih jauh, kita akan belajar bagaimana kita bisa sampai kepada bentuk seperti ini. Jadi ketika kita ingin memodelkan Phantom, kita ada dua sumber. Pertama adalah ICRP. Ini adalah Adult Reference Computational Phantom. Di sini sudah ada materialnya, ukurannya, beratnya dari bagian tubuh manusia. Misalnya kita ingin melihat skin atau kulit, itu dia bagiannya terdiri dari apa saja. Dia adalah 10% hidrogen, 19,9% karbon, 4,2% nitrogen, 65% oksigen, dan seterusnya. Kalau misalnya tidak ketemu di sini, kita juga bisa ke ini. Ini judulnya adalah Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling. Di sama nanti kita ingin material apa, di situ sudah ada elemennya apa, atau mungkin kalau mau isotopnya apa, dan fraksi masanya berapa. Jumlah dari fraksi massa itu selalu 1 atau 100%. Jadi kalau ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dia jumlahnya adalah -1 karena di sini negatif ya. Kenapa negatif? Karena di MCNP dan juga di IPITS yang saya pakai itu nanti format materialnya dia adalah elemen, terus kalau negatif itu adalah fraksi massa. Jadi seperti itu. Itu adalah format saja. Pemformatan bisa positif, tapi kalau kita tulis positif, program kita membaca bahwa itu bukan data fraksi massa, tapi apa ya, saya lupa. Yang jelas kalau ingin fraksi massa itu depannya harus negatif. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan data-data tadi, kulit terbuat dari apa, terdiri dari apa, jaringan lunak, dan apapun itu yang teman-teman perlukan, tergantung teman-teman mau memodelkan bagian apa. Bisa jadi bukan tulang, bisa jadi mau besi, mau apa, nanti teman-teman cari di data tadi. Setelah dikumpulkan, letakkan di spreadsheet. Teman-teman kalau tidak tahu spreadsheet, teman-teman buka saja di Google Drive, buat folder baru, nanti ditambah itu ada
bukan folder baru. Ini Google Spreadsheet. Bentuknya seperti Excel, tapi sedikit berbeda. Setelah dikumpulkan, ada hal yang saya tambahkan di 3 baris terakhir. Pertama adalah row. Row itu adalah masa jenis. Masa jenis dari masing-masing material ini penting juga. Volume nanti kita bisa hitung secara metode numerik, secara numerik menggunakan metode Monte Carlo. Nanti kita isi kalau sudah ada, tapi kalau belum ada, kita kosongin dulu saja, tidak apa-apa. Dan juga ada rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara, jadi gini, di BNCT, ketika kita memasukkan boron ke tubuh pasien, boron dia tidak hanya terkonsentrasi, nah ini, tidak hanya terkonsentrasi di tumor saja, tetapi dia juga terkonsentrasi di bagian-bagian lainnya. Dan perbandingan antara konsentrasi boron di tumor dan di kanker, di tumor dan di jaringan sehat itu adalah sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4 banding 1. Misalnya 4 banding 1, 3 banding 1 seperti itu. Tapi di sini misalnya contoh saya itu adalah di bagian lain itu adalah seperempatnya. Tapi di tumor dia adalah nilainya 1. Itu adalah rasio yang saya maksud di sini. Jadi sebisa mungkin data ini bagus agar kita seandainya ada perubahan itu mudah, menghandlenya mudah. Kalau tidak ada, maksudnya tidak ada, itu adalah seperti ini. Misalnya kita buka salah satu contoh ini. Untuk blood ini, kan dia bagian magnesium itu tidak ada. Nanti kita kosongin saja. Maksud kosong itu seperti itu. Setelah kita memiliki data material yang cukup bagus dan rapi, ada jaringannya apa, ada atomnya apa, dan juga 3 baris terakhir kita isi apa, maka kita buat Python-nya. Kita mulai buat Python. Nanti di Google Drive, kita buka, tambahkan baru, klik bagian lainnya, terus di bagian Google Collaboratory. Kalau teman-teman klik, nanti bentuknya seperti ini. Namanya saja BNCT, tidak apa-apa. Tugas pertama kita adalah menghubungkan ini dengan Google Spreadsheet kita. Caranya bagaimana menghubungkan Python ini dengan Google Spreadsheet kita? Di pojok kiri ini ada cuplikan kode. Kita klik, nanti di situ banyak. Teman-teman tulis saja sheet. Nanti akan ada 2 pilihan. Importing data from Google Sheets. Google Sheets. Jadi kita akan mengimpor data dari Google Sheet kita. Tinggal sisipkan saja. Kita klik, kita close, maka langsung kodenya akan tersisip. Kita tidak perlu susah-susah ngedit. Nanti bla 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 yang jelas di sini. Ini adalah nama dari Google Sheet kita. Yang kalau saya itu namanya adalah material. Ini sebenarnya saya sudah buat. Nanti saya hapus yang ini. Ini material. Kalau kita run, nanti akan ada seperti izin dan lain sebagainya. Google Collaboratory izin untuk mengakses bla bla bla. Nanti teman-teman izinkan saja, klik klik klik. Nanti teman-teman pasti bisa. Kalau tidak ada masalah, idealnya keluaran kita bentuknya seperti ini. Outputnya. Nanti akan ada seperti Excel atau seperti Google Sheet yang di sebelah kirinya ada indeks dari baris, yang paling atas adalah indeks dari kolom. Ada atom, udara, kulit, jaringan lunak, kasis, tulang, bla 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 bla.
dan seperti ini ada row, volume, rasio, dan lain sebagainya. Kita akan membuat kode, kita akan mulai menyusun kode. Pertama kita akan mengubah, jadi data kita itu di variabel ini, rows. Data kita itu di variabel rows. Rows dia bentuknya list, tapi kita akan buat dia jadi numpy array. Kenapa? Biar mudah kita olah. Singkatnya seperti itu. Kita akan membuat suatu function, ini adalah function kalau di Python, namanya adalah fraksi new atau fraksi baru. Teman-teman bisa buat sesuka hati teman-teman. Kode ini memberikan keluaran berupa fraksi massa masing-masing unsur dalam jaringan setelah ditambahkan dengan boron 10. Satuan konsentrasi boron 10 adalah ppm, part per million, atau bagian setiap 1 juta per 1 juta, atau lebih umum biasanya adalah mikrogram boron per gram jaringan kanker. Ya intinya sama, dua satuan itu sama. Bisa baca-baca referensi kalau mungkin masih bingung. Pertama, cons itu adalah konsentrasi yang kita mau. Katakanlah nggak tahu, misalnya 20, misalnya nanti kita masukkan 20 di sana. Tapi nanti kita buat konsentrasi sebagai variabel, dia adalah variabel, kita ubah jadi float. Float itu adalah tipe data di Python seperti desimal. Lalu kita ubah dari mikrogram ke gram dengan dibagi sejuta. Lalu kita mengambil data atom. Data atom itu adalah dari H sampai Zn. Jadi dari baris dengan indeks pertama, indeks 1 sampai 2 terakhir. Maksudnya 2 terakhir itu ini. Jadi row 2 terakhir, intinya row tidak ikut. Jadi sampai Zn saja. Singkatnya seperti itu. Lalu kita juga ingin mengetahui kalau yang ini itu adalah jaringannya itu ada berapa banyak. Kalau di sini ada berapa? Ada 12. Ada 12. Jadi nanti jaringan ini nilainya 12. Jadi kita nanti loop dari 1 sampai 12. Kita ambil data banyaknya atom di sini. Lalu fraksi massa itu adalah nilai dari fraksi massanya. Jadi nanti fraksi massanya berapa? Fraksi massa jaringan di kolom TK. Terus juga kita ambil row-nya berapa dan juga nama jaringannya apa. Fraksi massa ini dia adalah ya semua atom dari fraksi massa itu ini misalnya testis. Nah, nanti itu nilainya adalah H negatif 0,1, negatif 0,02, negatif 0,76. Jadi dia bukan hanya satu, tapi dia adalah seperti list. Jadi nilainya banyak gitu. Lalu kalau yang ini dia adalah judulnya. Jadi kalau di page itu kan dalam menulis material kita perlu menuliskan mat kurung siku dia material keberapa. Terus untuk yang belakangnya ini tanda dolar itu maksudnya adalah komen. Jadi di belakang dolar dia tidak dieksekusi. Tapi saya tetap beri keterangan agar memudahkan kita. Pertama adalah nama, masa jenisnya berapa, seperti itu. Jadi garis miring N itu membuat baris baru, mat, terus koma yang di dalam tanda petik itu adalah string atau secara sederhana adalah dilihat sebagai kalimat, sebagai kata string. Terus koma K adalah indeks dari jaringan kita. Terus ini
ya, string lagi, nama jaringannya apa, masa jenisnya ini string lagi, terus ini masa jaringannya berapa, dan ini string lagi. Ini sebagai judulnya saja. Rasio itu tadi yang di bawah ini, yang masing-masing jaringan dia beda, bisa beda. Dan fraksi boron. Teman-teman bisa turunkan sendiri, tapi secara umum, nanti kalau teman-teman coba turunkan, fraksi massa boron itu adalah konsentrasi yang kita mau berapa, terus rasio di jaringan itu berapa, terus konsentrasinya berapa, rasio di jaringan itu berapa, ditambah satu. Kalau fraksi massa unsur baru, kita perlu data pertama, fraksi massa unsur lamanya berapa, dibagi dengan konsentrasinya boron berapa, dan rasio di jaringan itu berapa, plus satu. Ini ingat ya, ini dikali dulu, baru ditambah, dikali dulu, baru ditambah. Di sini kita menghitung fraksi massa boron, dan setelah kita dapat fraksi massa boron, nanti fraksi massa boron itu kita taruh di baris paling akhir. Terus kita print ini masing-masing, singkatnya adalah masing-masing pada masing-masing jaringan. Maksudnya loop ini itu adalah loop pada masing-masing jaringan. Ini fraksi massa jaringan ke I. Misalnya kita waktu ke udara, fraksi massanya kan banyak. Fraksi massa jaringan ke satu, nanti kan ada H, fraksi massanya 0, C, fraksi massanya 0, N, fraksi massanya adalah 0,8, O, fraksi massanya adalah 0,2, sampai ke Zn, seperti itu. Jadi dia, ini adalah loop untuk masing-masing jaringan. Seandainya fraksi massa ke I, jaringan I, itu sama dengan 0, fraksi massa indeks ke I, baris ke I, itu adalah ini, nggak ada. Misalnya, fraksi massa pada baris ke 1 untuk udara itu adalah, ya nggak ada. Maka, tes gitu aja. Kita nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau misalnya ada nilainya, baru, fraksi massa baru itu dihitung berdasarkan rumus yang ini. Rumus ini kalau kita ubah ke Python jadi seperti ini. Lalu kita print masing-masingnya, nama atomnya apa, tab ini adalah tab ke, terus fraksi massa barunya berapa, hasil perhitungannya berapa. Pada baris terakhir kita tambahkan 10B, maksudnya adalah isotop 10B, tab fraksi massa boronnya berapa. Lalu seandainya kita ingin 20 misalnya, kita run, maka kita langsung mendapatkan datanya. Keren kan ya? Kalau di udara, kita sudah setting kalau di udara itu dia rasionya adalah 0. Karena ya kan yang dimasukkan obat pembawa boron itu adalah masuknya ke tubuh pasien, bukan ke udara. Jadi nanti ya, yang ini nilainya 0. Kalau kita copy di program kita ini, nanti dihapus juga nggak apa-apa. Tapi di jaringan yang lain nanti akan ketambahan 10B. Dan sebagainya. Untuk perbandingan, ini ada lampiran dari skripsi menghitung boron, konsentrasi boron di fraksi massa boron di tangga. Di sini cukup memerlukan beberapa data, tapi sebenarnya kalau kita ingin mencari fraksi massa boron, kita tuh tidak perlu mengetahui massa dari jaringannya. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri, teman-teman bisa turunin sendiri lah. Jadi ini ya, misal ini beliau ingin mencari konsentrasi 20 mikrogram per gram jaringan kanker. Terus rasionya dia di GTV, dia rasionya 1. Tinggal kita masukkan GTV rasionya 1. Sebenarnya pengaruh itu cuma rasio dan
konsentrasinya berapa? Oh, ini sudah 20. GTV negatif 1,99 pangkat min 5. Ini hitungan kita. Nih, 1,99 10 pangkat min 5. CTV di sini rasionya adalah setengah. Rasionya setengah. Di CTV saya rasionya juga setengah. Terus kita cek CTV-nya ini negatif 9,99 kali 10 pangkat min 6. Ini 0,99 kali 10 pangkat min 5. Tadi kita min 6, ini min 5. Jadi nilainya sama. Tuh. Kalau di sini rasionya adalah 1/10. Kalau di saya kan rasionya adalah untuk jaringan lainnya itu adalah 0,25. Misalnya untuk kulit ya, kita ubah jadi 0,1/10. Kalau kita mengubah ini spreadsheet kita harus mulai dari awal. Jalankan semuanya. Karena kita ngubah spreadsheet ya. Karena nanti datanya beda. Untuk kulit ini adalah 1,999. Bentar, 10, 1,99 material. Kita lihat lagi. Kulit. Ya, ini kita dapat 1,99999 kalau kita bulatkan jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Iya. 0,2 kali 10 pangkat min 5 atau 1,9 kali 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya adalah sama. Jadi seperti itu. Bergantung fraksi massa boron itu dia hanya bergantung pada dia rasio di jaringan itu berapa, rasionya, dan juga konsentrasinya berapa. Itu sebenarnya yang bergantung. Saya balikkan lagi ke 0,25. Itu. Kalau teman-teman berpikir kode ini cukup panjang atau mungkin cukup tidak membantu banyak, jadi teman-teman lebih susah lagi karena masing-masing jaringan kita itu harus mengubah fraksi massa lama menjadi fraksi massa baru. Dan nanti jumlahan ini itu harus sama dengan 1. Ini juga harus sama dengan 1. Kita harus mengubah masing-masing ini. Kita ubah 1, 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 dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya satu material, tapi ada beberapa material. Kita bisa rentan menghitungnya salah, menghitungnya bisa salah. Menghitungnya betul, inputnya pun bisa salah. Kalau menghitungnya betul, inputnya betul, karena banyak pun kita bisa lelah, kita waktunya terbuang lama, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah punya material yang tersusun rapi, pertama kita bisa lihat materialnya seperti apa, ada volume, massa jenis, rasio, atau menyusunnya, kita lebih mudah, kita bisa langsung, kita mau konsentrasi berapa, tahu mau misalnya 1000, ya kita tinggal ubah-ubah sesuai dengan keperluan kita. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.